Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini sampai pada pertemuan yang terakhir. Jadi kita tutup perkuliahan kita dengan 14 pertemuan. Dan pertemuan yang terakhir hari ini insyaallah saya akan sampaikan tentang bagian akhir dari proses audit teknologi informasi, yaitu pada laporan hasil audit, dan juga nanti tentang sedikit tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi audit command language yang bisa dipraktikkan oleh mahasiswa di rumah, ya, di laptop atau komputer masing-masing. Nah, sebelum itu saya akan singgung sedikit tentang laporan hasil audit. Baik, di awal pertemuan atau di pertemuan kedua saya sudah sampaikan bahwa audit akan bermuara pada sesuatu yang disebut dengan laporan. Jadi semuanya akan ada pada laporan, bagaimana prosesnya, temuan-temuannya, rekomendasi dan seterusnya itu kita abadikan dalam laporan. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, jadi bagaimana bentuk laporan hasil audit yang sebenarnya? Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik. Nah, saya sudah sampaikan, pelaporan hasil audit merupakan tahap akhir dari kegiatan audit. Nah, pelaporan harus sesuai dengan norma pemeriksaan. Nah, ini akan kita bahas. Pertama, tentang karakteristik laporan hasil audit. Nah, yang pertama, di laporan ini yaitu berisi tentang makna penting dan sesungguhnya diperlukan, ya, hasilnya bermanfaat bagi pimpinan perusahaan, baik bagi auditi, ya, auditi sebutan untuk orang atau objek yang akan kita audit, kemudian auditor sendiri, ya, orang yang melakukan auditnya. Nah, kenapa disebut kenapa karakteristiknya berisi makna penting? Karena memang isinya adalah sesuatu yang kira-kira akan menjadi manfaat bagi pembacanya, bagi pimpinan terutama. Bisa digunakan, saya sudah sampaikan, bisa nanti laporan ini digunakan untuk bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan berikutnya. Ya, laporan ini juga bisa menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan seterusnya. Kemudian disusun dan didistribusikan tepat waktu. Nah, ini jelas, ini biasa nih rekan-rekan mahasiswa terutama yang biasa terlibat dalam sebuah proyek untuk ada waktu, ya, ada waktu. Kemudian waktu yang harus disepakati, jadi bukan seenak kita dalam menentukan waktunya. Nah, kemudian ketepatan dan kecukupan bukti pendukung, ini penting. Saya sudah ingatkan, kita tidak bisa menyatakan sesuatu tanpa ada bukti pendukung. Jadi segala sesuatu yang akan kita deskripsikan dalam laporan itu memang didukung dengan bukti fisiknya, jadi harus ada. Kemudian menyajikan temuan dan rekomendasi atau usul solusi dengan nada yang konstruktif, ya, atau bersifat pencerahan, ya, bukan sesuatu yang mendorong untuk terjadinya permusuhan. Jadi hadirkanlah kalimat-kalimat yang kira-kira memang membangun seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang menimbulkan kebencian, permusuhan. Nah, itu penting. Ya, jadi kita harus pandai menempatkan bahasa dalam menghadirkan laporan ini. Kemudian temuan yang ditulis mempunyai sifat yang meyakinkan. Jadi temuan yang signifikan, ya, bukan sesuatu yang abu-abu seperti itu. Jadi sesuatu yang kita jelaskan, sesuatu yang memang didukung oleh bukti fisiknya, dan sesuatu yang memang jelas, bukan sesuatu yang abu-abu, yang masih samar-samar, yang masih belum tahu betul atau tidaknya, bukan seperti itu. Kemudian jangan lupa disajikan dengan jelas dan sederhana, ya. Hindari kalimat atau penggunaan kata yang tidak banyak orang mengerti. Misalnya ada istilah-istilah tertentu yang tidak familiar orang untuk paham itu. Nah, itu harus kita hindari. Andai pun harus menggunakan itu, maka jangan lupa kalimat atau kata-kata yang demikian dibuat definisinya sehingga tidak membingungkan pembaca. Karena sering, ya, kita temukan misalnya istilah-istilah, apalagi di ranah kita bidang IT, ada istilah-istilah tertentu yang memang masyarakat umum tidak memahami. Nah, itu harus kita perhatikan, ya. Atau
singkatan-singkatan tertentu yang orang khalayak umum tidak familiar dengan singkatan itu. Nah, kita harus pertimbangkan hal yang demikian ya. Sebaiknya tidak disajikan, tapi kalaupun memang disajikan, buat definisinya sehingga orang paham apa maksud dari singkatan-singkatan tersebut. Kemudian disajikan dengan ringkas dan bahasa yang lugas tetapi lengkap. Nah, ini penting. Jadi kadangkala kita terlalu asik menjelaskan sesuatu ya, kemudian lupa bahwa poin-poin dalam laporan ini harus seringkas mungkin, tanpa membuat laporan ini hilang poin-poin pentingnya. Jadi tetap ringkas namun bisa mewakili keseluruhan seperti itu. Tapi jangan terlalu enak menulis kemudian panjang lebar entah kemana-mana. Nah, kemudian dalam penyajian intisari ya, ini yang paling penting yang saya blok ini. Sediakan ringkasan yang berguna sehingga pembaca tidak perlu lagi menyusun catatan untuk mencari apa sebetulnya inti dari ini semuanya, seperti itu. Makanya di setiap tulisan atau laporan ya, di laporan apapun termasuk skripsi itu kan ada poin tentang ringkasan ya, yang berisi deskripsi singkat yang membuat pembaca dapat kira-kira ini poin-poinnya apa kira-kira dalam tulisan yang segitu panjangnya, seperti itu. Kemudian juga dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit sendiri. Nah, ini yang paling penting, yang sering dan kadang-kala diabaikan pada poin terakhir ini. Jangan lupa pertimbangkan bahwa pembacanya ya, atau pejabat yang akan membaca hasil laporan kita ini, mereka punya waktu yang terbatas. Jadi berkaitan dengan yang di atas tadi, hadirkanlah dengan kalimat-kalimat yang jelas, singkat, jadi tidak panjang lebar kemana-mana perginya, tidak seperti itu. Itu dia. Nah, intisari hasil audit tidak akan terlepas dari dua poin ini. Ya, tidak akan pernah terlepas dari dua poin ini. Ini yang selalu saya katakan, bahwa laporan itu poin pentingnya, endingnya adalah berisi tentang temuan dan rekomendasi. Tidak akan jauh-jauh dari dua itu, walaupun nanti dalam temuan ada panjang lagi ya pembahasannya, rekomendasi juga ada bab khusus tentang itu, tapi yang jelas memuat tentang temuan dan rekomendasi. Nah, pertama temuan, ada temuan negatif. Oke. Temuan negatif misalnya berisi tentang ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ada atau peraturan yang telah ditentukan oleh perusahaan ya, instansi. Atau mungkin ada temuan pengeluaran uang yang tidak sepatutnya ya, ketidakhematan, ketidakefisienan ya, dan seterusnya. Nah, itu temuan-temuan negatif. Atau dalam bahasa yang sederhana saya katakan sesuatu yang kira-kira akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap perusahaan. Ya, macam-macam tuh. Ya, kehilangan aset, ya, tidak dipatuhinya prosedur kerja, kemudian yang menyebabkan ketidak efektifan hasil dan seterusnya, ya. Temuan-temuan negatif. Nah, termasuk di sini sampai ke penyalahgunaan, ya, fraud, kecurangan dan seterusnya. Ini temuan negatif. Kemudian temuan positif, ya, sesuatu yang bersifat positif yang perlu dikemukakan juga, ya, sebagai apresiasi kita terhadap proses yang ada di sana. Nah, boleh kita berikan pujian atau semacam reward, ya, dari kita di laporan tersebut tentang temuan-temuan positif kita. Nah, itu boleh. Kemudian jangan lupa berikan juga rekomendasi. Rekomendasi itu tentu terkait dengan masukan kepada pimpinan selaku orang atau top leader yang punya wewenang yang nanti menentukan arah kebijakan, ya, atau dari temuan ini harus seperti apa kemudian berikutnya, itu dia rekomendasi, atau saran-saran perbaikan, ya, kemudian jika temuannya seperti ini maka ke depan sebaiknya seperti apa, itu dia saran rekomendasi kepada pimpinan. Nah, ini dia kira-kira isi laporan dalam sebuah laporan hasil audit teknologi informasi. Baik, di video ini juga saya akan tampilkan
bagaimana tutorial penggunaan aplikasi audit command language. Tapi memang mudah untuk diikuti ya, mudah untuk digunakan. Saya sudah jelaskan tadi, saya sudah jelaskan di pertemuan yang lalu. Aplikasinya mudah untuk digunakan, namun di beberapa di beberapa sumber saya temukan memang aplikasinya harus diambil, di download berbayar seperti itu. Tapi silakan, barangkali ada yang free, yang gratis. Nah silakan, setelah ini akan ada bagaimana tutorial bagaimana penggunaan aplikasi ACL sendiri, tapi bukan dari saya ambil dari sumber lain, dari salah satu channel sharing aja, dan saya tidak perlu mengulanginya karena penjelasannya sudah sangat baik dan lengkap. Jadi silahkan diikuti dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Silahkan, selamat mengikuti. Selamat pagi rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi ACL untuk Windows. Aplikasi ACL merupakan aplikasi pengolah data yang dibuat oleh orang Kanada yang fungsinya dapat mengakses data, kemudian menganalisis data, serta melaporkan data. ACL ini dirancang hanya untuk membaca data, artinya kita memiliki data sumber, dan ketika kita mendefinisikan data tersebut pada aplikasi ACL tidak akan merubah data sumber yang tadi kita ambil gitu. Jadi dia hanya mengubah tampilan yang ada di aplikasi ACL-nya saja. ACL digunakan untuk auditor sebagai alat bantu audit untuk menganalisis data, kemudian lebih lanjut lagi untuk continuous monitoring serta fraud detection. Ada beberapa versi dari ACL ini, antara lain adalah ACL Windows, kemudian ACL Server. Versi aplikasi yang akan kita gunakan nanti adalah aplikasi ACL versi ke-8. Saat ini aplikasi ACL sudah sampai pada versi ke-11. 11.3 paling terakhir. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ACL ini dirancang untuk hanya dapat membaca data atau read only. Artinya data sumber yang kita ambil tetap terjaga integritasnya. Dapat kita lihat dalam diagram ini, jadi data sumber kemudian kita definisikan menjadi tabel dalam ACL, kemudian nanti akan ditampilkan dalam views di ACL. Nah, ketika kita merubah views-nya pada aplikasi ACL tersebut, maka dia tidak akan merubah data sumber yang ada di sini, tapi hanya merubah sebatas pada views dan tabel, sehingga data sumber yang di sini tidak akan terubah atau integritasnya akan tetap terjaga. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan beberapa langkah, antara lain pertama tadi gambaran umum, kemudian kedua mengenal tampilan aplikasi dari ACL, kemudian kita akan mencoba membuat project di ACL, dan terakhir kita mencoba untuk mendefinisikan data ke ACL. Baik, kita langsung saja membuka aplikasi ACL. Setelah kita mendapatkan gambaran umum terkait dengan aplikasi ACL, marilah kita langsung mencoba untuk membuka aplikasi tersebut. Pada desktop kita klik ACL. Kita lihat di sini ada 8, artinya ACL-nya merupakan ACL versi 8. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Sebelum kita beranjak lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita melihat atau mengenal navigasi yang ada pada aplikasi ACL ini. Yang pertama adalah menu bar. Pada file edit data ini dinamakan dengan menu bar. Kemudian di bawahnya yang ada lambang-lambang ini dinamakan dengan toolbar. Artinya ini merupakan shortcut untuk fitur-fitur yang akan kita pakai nantinya. Kemudian di sini ini dinamakan dengan overview window. Nanti akan muncul tabel-tabel dan project-project yang kita punya. Kemudian status bar. Di sini nantinya akan muncul informasi-informasi terkait dengan data yang kita miliki. Status bar.
Oke, kemudian kita akan mencoba membuat project pada aplikasi ACL ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah langkah pertama kita klik file pada menu bar, kemudian sorot new, kemudian pilih project. Tulis nama dari project kita. Saya namakan project ini dengan nama kita, kemudian kita save. Nah, pada saat kita pertama kali membuat sebuah project, maka kita akan disuguhkan dengan dialog Data Definition Wizard. Artinya kita perlu mendefinisikan data-data apa yang kita akan masukkan dalam project kita. Oke, untuk lebih komprehensif lagi, kita cancel dulu. Kita akan melakukannya dalam langkah yang terpisah. Nah, seperti ini kurang lebih. Setelah kita membuat project, maka akan muncul di sini nama project kita. Nah, langkah berikutnya adalah kita mendefinisikan data. Data yang bisa diambil atau didefinisikan oleh ACL ini sangat banyak. Hampir semuanya dapat didefinisikan, antara lain data yang berformat Excel, kemudian DBF, bahkan PDF pun bisa kita definisikan datanya di aplikasi ACL ini. Nah, untuk mengimport data atau mendefinisikan data, kita pilih file, kemudian sorot new, kita pilih tabel. Kita akan disuguhkan dengan data definition wizard seperti yang tadi. Kemudian kita klik next. Nah, di sini ada 3 pilihan. Pertama disk, kemudian ODBC, dan external definition. Kita pilih disk ketika data kita ada di hard disk komputer kita. Kemudian kita pilih ODBC ketika kita memiliki koneksi ke Oracle atau ke data eksternal lain, di mana kita sudah punya akses untuk ke sana dan koneksinya sudah dibuat. Kemudian external definition dari file yang selain dari 2 itu. Oke, pada kesempatan ini kita pilih disk, kita next, kita pilih folder dari data kita, di mana kita letakkan data kita. Kita bisa mendefinisikan antara lain file DBF, kemudian Excel, kemudian PDF, dan lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mendefinisikan data DBF dan Excel. Kita pilih file kita, AirTrans DBF, kemudian next. Nah, dia akan langsung mendeteksi bahwa file kita tersebut ternyata adalah file database. Nah, di sini kita bisa lihat ada pilihan file Excel, kemudian XML, dan sebagainya. Kita next. Nah, berhubung tadi file kita adalah DBF, jadi dia otomatis mendefinisikan data dan struktur datanya. Kita klik finish dan kita namakan tabel kita AirTrans. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan data kita yang telah kita definisikan pada aplikasi ACL. Nah, kemudian kita akan mencoba mendefinisikan kembali, tapi kita akan mencoba mendefinisikan file Excel. Kita bisa mendefinisikan seperti tadi. Kalau tadi kita menggunakan file, kemudian new, table, kita juga bisa menggunakan cara sebagai berikut, yaitu kita klik kanan pada project kita, klik kanan, kemudian sorot new, kemudian pilih table. Misalnya kita pengen definisikan data Excel trans April, klik kemudian next. Nah, dia akan mendeteksi otomatis bahwa file tersebut merupakan file Excel. Kita next, kita pilih sheet yang trans up, next, namakan file kita tersebut trans April, kemudian save dan finish. Oke.
Nah, ini adalah data yang telah kita definisikan dari file Excel tadi. Artinya kita sudah berhasil memasukkan file Excel tersebut ke dalam ACL. Seperti itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan bahas pada kesempatan lainnya dengan materi-materi lainnya dan merupakan lanjutan dari tahap ini. Terima kasih.